Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Saudaraku rahimakumullah, hanya ada satu yang bisa memastikan bahwa kita akan menjadi golongan dari ashabul yamin atau golongan kanan atau ashabul jannah. Apa itu? Yaitu bagaimana kita di dalam menjalani kehidupan di dunia yang fana ini, kehidupan dunia yang singkat ini, betul-betul sesuai dengan misi diciptakannya kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Saudaraku yang dirahmati Allah, apa itu ibadah? Imam Malik rahimahullah, beliau berkata, al-ibadatu hiya ta'atullah. Ibadah itu adalah taat kepada Allah. Wa hudu'ulahu, tunduk kepadanya. Wa tijamu masara'ahu minad-din, dan berpegang teguh kepada syariat Allah, yaitu di dalam beragama Islam. Singkatnya, ketika kita terikat kepada syariat Allah, terikat kepada agama Islam. Apa makna terikat kepada syariat agama Allah? Yaitu terikat kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tolak ukur perbuatan kita atau miqyatul a'mal kita. Haram dibilang oleh syariat, maka haram pula kita bilang. Halal dibilang oleh syariat, halal pula kita bilang. Apa saja yang diharamkan oleh syariat, maka kita tinggalkan. Dan apa-apa yang diperintahkan oleh syariat, maka kita laksanakan dengan sepenuh hati. Saudaraku, inilah takwa. Taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan perintahnya serta meninggalkan larangannya. Di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 51 dikatakan dengan kalimat yang singkat, sami'na wa ata'na. Sikap samaan wa ta'atan ini harus terus kita jaga, meskipun terkadang perintah itu tidak masuk akal kita. Sebagai contoh, perintah Allah kepada Nabi Nuh alaihissalam, di mana Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah membangun bahtera yang sangat besar. Padahal Nabi Nuh hidup tidak di dekat lautan. Demikian pula perintah Allah kepada Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar oleh pasukan Firaun di tepi Laut Merah. Nabi Musa dan umatnya membutuhkan pertolongan. Tapi Allah hanya memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke Laut Merah.
seolah tidak ada korelasinya sama sekali. Belum lagi perintah Allah kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putra terkasihnya Nabi Ismail alaihissalam. Tetapi saudaraku sekalian, inilah takwa. Melakukan perintah itu dengan sepenuhnya. Kenapa mereka, para nabi, melaksanakan perintah itu dengan sepenuhnya? Karena mereka yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mendolimi hambanya. Dan yakin bahwa semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti baik untuk hambanya. Maka dilaksanakanlah perintah itu dengan sebaik-baiknya. Saudaraku sekalian, inilah takwa yang harus kita wujudkan di dalam kehidupan kita. Tidak ada pribadi kecuali pribadi yang bertakwa yang akan mendapatkan berkah dalam hidupnya. Tidak ada keluarga kecuali keluarga yang bertakwa yang akan mendapatkan berkah dalam hidupnya. Demikian pula tidak ada masyarakat, tidak ada bangsa, tidak ada negara yang akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kecuali masyarakat, bangsa dan negara yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku rahimakumullah. Dan takwa itu akan menjadi taruhan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa takwa itu akan menjadi penentu tinggi rendahnya derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Saudaraku, dan kesempatan kita meraih derajat takwa ini adalah saat ini, ketika kita hidup di dunia ini. Ditambah dengan satu keyakinan bahwa dengan takwa sajalah kita akan mendapatkan kebaikan di dalam hidup kita. Pribadi kita, keluarga kita, masyarakat kita, bahkan bangsa dan negara kita akan mendapatkan kebaikan dan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selaras dengan firman Allah dalam Al-Qur'an, "Walau ahlal qura amanu wa taqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Surat Al-A'raf ayat 96. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, kalau kita mengaku cinta pada bangsa dan negara ini, maka rasa cinta itu harus kita wujudkan. Bagaimana agar bangsa dan negara kita tercinta ini menjadi bangsa dan negara yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, siapa saja, kelompok mana saja yang berupaya untuk mengajak bangsa dan negara ini menjadi bangsa dan negara yang bertakwa, seharusnya kita dukung, kita sengkuyung. Selaras pada bulan ini, bulan Ramadan, Allah memerintahkan kepada kita, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Diperintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah siam Ramadan
agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita, memberikan pertolongannya kepada kita, sehingga kita bisa memanfaatkan momentum Ramadan tahun ini, sehingga tujuan Ramadan kita menjadi orang-orang yang la'alakum tatakun, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.